Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami mengambil topik mengenai bencana kebakaran. Adapun anggota kelompok kami ada Anissa Dina Lutfia, Aprilia Nurhanisa, Marini Nuka Mayasari, dan saya sendiri Wanda Nabila. Nah, apa sih bencana itu? Jadi, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, adapun definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017. Jadi bencana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua ada bencana non-alam. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Nah, yang ketiga ada bencana sosial. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Nah, kita masuk ke kebakaran. Jadi, kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain yang dilanda api yang menimbulkan korban dan kerugian. Nah, jadi penyebab kebakaran ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur penyebab kebakaran, faktor penyebab kebakaran, dan yang terakhir klasifikasi penyebab kebakaran. Nah, yang pertama, unsur penyebab kebakaran. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan padat, kayu, kain, kertas, plastik, dan lain sebagainya, yang jika terbakar umumnya akan meninggalkan abu atau bara. Yang kedua, ada bahan cair, cat, alkohol, dan berbagai jenis minyak. Yang ketiga ada bahan gas, propen, buten, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi penyebab kebakaran. Yang pertama ada kelalaian. Nah, kelalaian ini merupakan penyebab terbanyak peristiwa kebakaran. Contohnya, lupa mematikan kompor, merokok di tempat yang tidak semestinya, atau yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan. Contoh dari ini yaitu kurangnya pengetahuan, misalnya tidak mengerti akan jenis bahan bakar yang mudah menyala, ataupun tidak mengerti tanda-tanda bahaya kebakaran, dan contoh lainnya. Yang ketiga yaitu peristiwa alam. Contohnya gunung meletus, gempa bumi, petir, panas matahari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penyalaan sendiri. Ini contohnya yaitu kebakaran di hutan yang disebabkan oleh panas matahari yang menimpa bahan bakar kering di hutan. Selanjutnya ada kesengajaan. Baik, kita masuk ke faktor penyebab kebakaran menurut Kantor Pemadam Surakarta tahun 2008. Yang pertama ada faktor manusia.
Nah, manusia ini sebagai penyebab kebakaran karena faktor pekerja dan pengelola. Yang kedua ada faktor teknologi. Nah, faktor ini dipicu antara lain akibat kurangnya dilaksanakannya pedoman standar pemakaian produk dan biasanya karena sifat individualis manusia. Nah, yang ketiga ada faktor alam. Nah, kebakaran ini merupakan akibat sampingan dari bencana alam. Nah, kita masuk ke sumber bahaya kebakaran. Ini menurut Astra International tahun 2001. Antara lain, yang pertama ada listrik. Karena tidak berfungsinya pengaman, kegagalan isolasi, sambungan tidak sempurna, peralatan yang tidak sesuai standar. Yang kedua ada rokok. Karena merokok di tempat yang terlarang, membuang puntung rokok sembarangan. Nah, yang ketiga ada gesekan mekanik. Karena timbulnya panas, karena kurangnya pelumasan pada bagian peralatan atau mesin berputar. Yang keempat, pemanasan lebih. Karena pesawat pengering tidak terkontrol. Nah, yang kelima, api terbuka. Karena penggunaan api di tempat-tempat yang terdapat bahan mudah terbakar. Yang keenam, ada permukaan panas. Akibat kontak langsung instalasi atau peralatan yang tidak terlindungi. Yang ketujuh, letikan bara pembakaran karena buangan api dari knalpot motor diesel atau kendaraan angkutan. Yang kedelapan, mechanical spark atau bunga api mekanik karena letikan bunga api dari mesin gerindra. Yang kesembilan, pengelasan. Pekerjaan pengelasan atau pemotongan dengan las. Yang terakhir ada reaksi kimia, akibat reaksi yang terjadi dari unsur kimia. Nah, adapun ini klasifikasi kebakaran menurut National Fire Protection Association. Yang pertama ada kelas A. Termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar. Contohnya kertas, kayu, karet maupun plastik. Yang kedua ada kelas B, di mana ini kebakaran pada kelas ini melibatkan bahan seperti pada cairan combustible dan cairan flammable. Nah, ada kelas C, termasuk di sini adalah alat-alat yang dijalankan oleh listrik. Ada kelas D, termasuk di sini adalah kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar. Contohnya magnesium, titanium, dan lain sebagainya. Nah, ada kelas K. Kebakaran kelas ini melibatkan media memasak, misalnya minyak goreng, baik yang berbahan dasar tumbuhan atau hewan. Nah, kita masuk ke penanganan bencana kebakaran. Jadi penanganan bencana kebakaran ini dibagi menjadi 3. Ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama, kita bahas mengenai pra-bencana. Yang pertama, hindarkan pematik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Yang ketiga, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Selanjutnya, rencanakan jalur evakuasi. Dan yang terakhir, membuat jendela darurat untuk menyelamatkan diri. Nah, ini yang harus kita lakukan pada saat terjadi bencana. Di antaranya, periksa pintu, karena api dapat timbul dari balik pintu tanpa kita sadari. Beritahu orang lain ketika ada tanda-tanda kebakaran yang terlihat. Menelpon pemadam kebakaran, biarkan hewan peliharaan dan barang-barang berharga tertinggal, dan fokuslah untuk kita menyelamatkan diri. Berhenti dan berguling saat pakaian terkena api. Berjalan merangkak atau menunduk. Menutup wajah, guna menghalau asap pekat agar tak terhirup hidung. Ada menutup pintu,
setelah berhasil menyelamatkan diri agar api tidak menyebar ke ruangan lain. Yang terakhir, tetap berada di luar sampai api benar-benar padam. Nah, yang terakhir ada pasca bencana. Yang harus kita lakukan setelah terjadinya bencana, temukan tempat tinggal sementara, hubungi agen asuransi, hubungi pihak kepolisian, selanjutnya rencanakan keuangan untuk ke depan, dan yang terakhir, buat daftar barang yang rusak. Nah, ini kemungkinan yang terjadi setelah terjadinya bencana kebakaran. Jadi pada saat kebakaran, kemungkinan jenis korban yang dapat terjadi adalah luka bakar, trauma, sesak nafas, histeria, dan korban meninggal. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi kebakaran, yang pertama, pindahkan korban ke tempat yang aman. Yang kedua, hubungi petugas, satpam, atau operator untuk menghubungi petugas kebakaran bahwa ada terjadinya kebakaran, di mana tempat lokasi kebakaran, dan sebutkan nama pelapor. Yang ketiga ada, jika memungkinkan, batasi penyebaran api dengan menggunakan APAR. Yang keempat, padamkan api jika memungkinkan dan jangan mengambil resiko. Nah, selalu ingat saat terjadi kebakaran. Yang pertama, kejadian kebakaran harus dilaporkan. Yang kedua, bila bangunan bertingkat, gunakan tangga dan jangan gunakan lift. Yang ketiga, biarkan lampu selalu menyala untuk penerangan. Yang keempat, matikan alat-alat lain seperti mesin anestesi, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Yang kelima, tetap tenang dan jangan panik. Yang keenam, tempat yang rendah memiliki udara yang lebih bersih. Nah, adapun dampak bahaya dari bencana kebakaran ini ada kehilangan tempat tinggal, mengalami kerugian yang besar, dan kemungkinan terburuk mengalami luka dan cedera. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai manajemen bencana kebakaran. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.